budidaya porang ini sebagai salah satu alternatif yang bisa dipilih oleh masyarakat dalam rangka mencapai misi tersebut. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita bersama, budidaya porang di Kabupaten Kota Waringin Timur ini bisa terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan. Mari kita simak baik-baik apa yang nantinya disampaikan oleh Bapak Paidi, sehingga teknis budidaya yang kita miliki lebih baik dan bisa menghasilkan umbi porang yang sesuai dengan yang diinginkan. Juga saya terima kasih kepada komunitas petani porang yang dalam 2 hari ini sudah memfasilitasi dan membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kepada Bapak Bupati, kami mohon nantinya memberikan sambutan atau pengarahan sehingga bisa menambah semangat komunitas petani porang yang hadir pada hari ini. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Makanya tim anggaran pusing, jadi tidak usah pusing, senyum saja. Kita pandang suatu, kita ambil hikmah dari masalah COVID ini, membuat kita berpikir kreatif, membuat kita berpikir inovatif, membuat kita bagaimana bisa di tengah-tengah badai ini kita tetap eksis, tetap perahu ini tetap bisa berlayar untuk mencapai pantai tujuannya. Itu yang penting. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, pada saat ini saya juga ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa khususnya bagi saudara-saudara yang melaksanakannya. Dan saya gembira sekali karena kemarin begitu ketemu Bong Master ini, langsung kita panen. Hanya seluas itu, tapi kita sudah gaul udah panen dengan bobotnya sekitar 5-8 kilo ya, luar biasa itu. Nah, jadi makanya saya optimis dengan antusias ini karena salah satu yang mungkin nanti bisa mewujudkan meningkatkan dalam masyarakat kita adalah dengan komunitas ini. Ini yang kita inginkan. Ini tentunya dengan kebersamaan, moto kita gotong royong bersama-sama kita bisa akan mencapai itu. Terima kasih, selamat, bersemangat semua. Mari kita nanti tinggal identifikasi apa-apa saja sesegera mungkin kita tindak lanjuti. Terima kasih. Demikian, mohon maaf bila ada pertanyaan. Selamat pagi. Bila itu. Jadi masternya porang nanti di sini harus ada, gitu. Jadi kalau saya kan di sana, di sini kan nanti live, gitu. Ya diharapkan Anda nanti sebagai narasumbernya sih. Jadi yang lain itu bisa berguru ke Anda, karena Anda yang menguasai daerah sini. Jadi lebih memahami karakteristik daerah sini, tekstur maupun konturnya, terus kemudian pH-nya. Kalau model gulutan yang satunya itu seperti ini, itu hanya gulutan satu gulutan. Ini berlaku biasanya di terasering atau di tempat pegunungan ya, next Pak. Ya, bibit ada 3 ya, umbi, katak, dan biji bunga. Biji bunga itu mudah sedikit, tapi kalau pengen untung banyak, tapi nunggu harus selama 3 musim paling tidak ya. Kalau katak nanti minimal 2 musim atau 2 kali musim hujan. Kenapa bahasanya tahun? Kenapa bahasanya musim bukan tahun ya? Kalau tahun itu kan terlalu lama Pak. Tahun itu pikiran kita adalah 24 bulan. Nah, bahasa tahun dengan bulan dengan musim kan beda loh. Kalau satu musim itu berapa Pak? 7 bulan. Kan enteng ya loh. Ya 7 bulan nggak usah dipikir, dia nggak bergerak, dia tumbuh ya. Kalau dipikir belum berbani kita ya loh. Jadi
2 musim artinya 2 kali musim hujan atau 18 bulan itu bisa dipanen. Dan kalaupun 7 bulan mau memanen juga bisa, kita pakai konsep bibitnya yang beda ya. Kalau seandainya bibit 1 kilo dalam waktu 7 bulan itu akan menghasilkan minimal itu 5 kilo. Kok minimal ya? Kenyataannya di lapangan sana 7-8. Kemarin itu panen itu bibit berapa Pak? Bibit dari katak Pak, yang isinya adalah 1 kilo 50 biji Pak. Dari katak 2 musim. Iya, 2 musim. Ya, tidak. Berarti ini sudah anu Pak. Ini kayak ada sinyal gitu bahwa cocok. Nah, ini tinggal pengembangan. Pak, pokoknya yang tadi ini sinyal sudah jelas, gitu. Sudah bisa tumbuh, kemudian hasilnya juga tidak mengecewakan. Estimasi kami kalau dalam katak itu 2 musim hanya 2 kilo. Nah, kemarin itu 8 kilo, hampir 10 gitu. Ya toh? Itu luar biasa loh. Itu kalau langsung ada 5 truk itu langsung balik mobil kirim lah Pak, Madiun gitu. Ya, itu hampir 8 kilo kemarin, itu luar biasa. Ya kalau kita nanam dalam waktu 7 bulan, ya, kita rata-rata menghasilkan 5 kilo saja. Itu dalam 1 hektar itu biasanya diisi 35.000. Kita sudah potong 1,7,5 ya, 1,7 ya, 1,7 miliar kalau EBIT-nya itu tadi ya, 7,1 dalam waktu 7 bulan. Jadi nggak usah nunggu lama, 7 bulan akan menghasilkan itu. Itu belum kataknya Pak. Nah, kataknya per batang itu bisa menghasilkan hampir 2 on lebih. Kalau dibuat 1 on saja, kalau harga katak itu 300, berarti sudah 30.000 per 1 onnya. 1 on kali 35.000 berarti sudah, iya loh. 1 on kali 300 tadi, 1 onnya itu 30.000 Pak ya. 30.000 kali 35.000 700. Ya, 700 itu sudah 1M 400 gitu Pak. 2M 400 ya. Itu dalam waktu 7 bulan Pak. Bayangkan usaha apa ya? 1 hektar loh. Iya. Bayangkan 1 hektar kita dapat profit 7 bulan itu 2,4 miliar. Rumus saya tidak salah, dan rumus saya selalu terendah. Soalnya pasti mitra-mitra kami pasti mengungguli kami. Soalnya apa? Estimasi kami hanya 2 kilo, nah, ternyata di lapangan jadi 7 kilo, 8 kilo. Itu kan real mereka. Mereka akan bangga ketika menanam tadi ini serius gitu loh. Jadi bukan kita asumsi panjang 1 meter, lebar 3 meter, nanti akan menghasilkan 1 ton. Kalau tangannya ikut itu kan lucu, tangannya lain ada loh. Nah kalau ini real Pak, real. Kita bicara real. Di produk-produk ini produk turunan dari porang. Nah, kita mengenalnya nanti aja. Yang penting kita saat ini mengenal 80% untuk makanan, 80% untuk makanan, 20% untuk kosmetik dan obat-obatan. Ya kalau nanti dibuat undi-undi, dibuat sosis, dibuat minuman itu lain apa nanti aja. Ya, tahu, mie, tepung, beras ini sebagian besar ya. Dan kalau orang luar negeri sana sadar akan khasiat atau manfaat dari porang untuk kesehatan ya, mulai diabetes dan berat badan itu apa tuh? Ya, diet ya. Ya obesitas, kegemukan. Nah, obesitas itu kalau Anda mungkin searching di Google ya, Google ya, itu bisa diet, nah, itu trending di atas sendiri. Itu masalah dunia yaitu kegemukan. Itu sumber dari penyakit utama adalah kegemukan. Nanti akan menjalur ke jantung, komplikasi semua itu. Nah,
kalau kita mengkonsumsi beras seperti ini, tepung atau yang terbuat dari makanan dari orang tadi, insya Allah itu akan netral, karena dia tidak ada mengandung glukosa, kemudian dia mudah larut, serat yang mudah larut adalah porang, ya. Dan ini sudah dipahami oleh orang-orang luar negeri sana. Mereka sudah paham, mereka sudah manfaatnya semakin paham, makanya harganya, kebutuhan semakin banyak. Kebutuhan semakin banyak. Nah, ini keuntungan kita, Pak. Kita ini tahu saja, nanti kalau untuk mengkonsumsi tiap hari nanti aja, gitu. Yang dibutuhkan adalah kita adalah menanam dulu, mencari uang dulu, ya loh. Kesempatan kita untuk, jadi peluang kita adalah di penanaman budidayanya, kemudian kalau orang luar negeri sana mereka akan berpeluang mendapatkan barang ini, ketersediaan barang akan ada. Nah, seperti itu. Next, ini yang hasil dari beras, dan ada salah satu pabrik di Jawa Timur itu lisensi dari Jepang yang sudah lama, itu sudah 50 tahun yang lalu sudah ada. Kalau mau pabrik banyak sekali pabriknya. Tapi yang paling penting kita anak daerah, kita harus mandiri, kita bisa mulai dari home industry, nanti upgrade terus. Tidak ada kesuksesan itu ujuk-ujuk langsung gitu, kecuali warisan dari orang tua, yang orang tua kaya bikin pabrik, tapi tidak lama itu bangkrut, Pak, pasti. Karena kita bukan pemainnya di situ, gitu. Ya, harus belajarnya itu memang dari step by step. Alamat next, oh iya, di contoh masyarakat lainnya next. Oke, ini tempat kami dan tempat proses kami yang insya 200 ton per hari itu 100 meter dari kantor kami, ya, kemudian yang jemuran tetap aktif di 2 tempat karena itu cikal bakalnya, Pak. Cikal bakalnya kami mulainya dari awal memang mengiris, ya. Walaupun nanti ini di tahun ini kita sudah memiliki kapasitas yang lebih besar open, tapi tetap sebelum matahari tetap kita gunakan, ya. Ya, kita bersinergi dengan alam, wisata alam sekitar, ya. Kita memang ada proyek studi murah gratis, ada jam 8 hingga jam 4 sore setiap hari di kantor kami, gratis, ya. Itu wujud kontribusi kami ke masyarakat seluruh Indonesia. Jadi yang datang itu bukan hanya dari lokal, jadi berbagai daerah, mulai dari Sulawesi, Kalimantan banyak, Lampung, Medan, dari berbagai daerah. Kami bukan orang pemerintahan, kami berdiri sendiri, tapi juga inilah wujud kontribusi kami ke masyarakat, sumbangsi kami. Jadi hanya sebatas teori yang kita menjawab keraguan mereka, kemudian pasarnya kemana, itu yang jelas di situ ada beritanya, dan kita kasih gratis jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian yang di depan layar ini memang ada yang kami komersilkan, artinya itu paket khusus, ya. Itu memang kita sediakan hotel 2 malam biasanya itu di tempat wisata sekitar, kalau mereka itu berkenan lebih lama, soalnya juga harus kita ngajarin ke lapangan, ada step by step yang dilewati, dan pupuknya interval berapa itu harus dikupas di sana secara praktek, karena dari latar belakang mereka kebanyakan yang ikut ini mereka bukan petani, tapi seorang pekerja kantor atau resign dari pekerjaan yang dulu itu. Jadi backgroundnya bukan background petani, makanya bingung cangkul itu yang mana, sapit itu yang mana, masih bingung. Next. Itu budaya kurang sebagai berikut, ya. Ini yang lama, kalau isi 200 butir. 200 butir dalam waktu 2 musim saja kita menghasilkan 1 kilonya itu akan menghasilkan 3.200.000. Kalau nanam 1 kilo dalam waktu
musim kita mendapatkan 3.200.000 1 kilo nyetok. Ya kalau nanam 250 kilo berarti 1 hektar ya, kita sudah mendapatkan 800 juta, itu minimal sekali Pak. Sekarang caranya nandur etok-etok pokoknya nggak terawat seperti itu, kita akan menghasilkan 800 juta. Next. Ya, ini beberapa mitra kami yang di Lampung di Mudi Asri Makmur itu cabang mitra kami, cabang kami sana, kemudian banyak di Langsa dan di bertempat lain di Kalimantan, di Banjarmasin. Itu adalah kami juga punya pengirisan di sana di Banjarmasin. Next Pak. Ya, ini yang kata kecil bisa dibuat seperti ini ya, untuk apa? Memperbanyak tanaman. Next. Ya, seperti ini yang kata yang kecil, nanti yang besar disendirikan. Next. Ya, ini di sama Bang Andi sama Bang Dedi ya. Dan stafnya biasanya datang ke rumah, biasanya itu sering ya, kalau stafnya beliau. Ya datang stafnya, kalau beliau sendiri belum. Jadi kayak biasa lah. Next. Oke, saya mendapatkan salah satu ikon prestasi Pancasila di tahun 2021 dari 75. Jadi yang Indonesia bukan bajunya Pak. Kok lain? Ya memang. itu waktu masih ya, itu baru ya Pak. Itu belum jadi artis Pak. Itu sudah baru satu itu. Itu pulang dari sana Pak. Itu masih cahnom itu Pak. Iya. Next. Nah ini baru vokalis. Next. Ya, kita ada channel ya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Wih. Itu di Craft Official. Ya. Karena juga dari sini Pak, kita petani milenial ya. Sebenarnya media itu adalah tempat kita promosi, satu. Yang kedua, alhamdulillah Pak, kalau dari YouTube ya toh, untuk beli rokok saya tidak bingung. Ya, kita mendapatkan 7 sampai 8 juta per bulan, lumayan toh. Itu dari YouTube. Itu kan dari lumayan. Jadi peluang ini sangat banyak sekali. Ya, peluang ini sangat banyak. Tinggal kitanya saja. Iya, jadi pemain itu tadi. Itu sudah include, itu sudah semua, jadi penonton atau jadi pemain. Kita awalnya penonton dulu nyimak, ya toh, habis itu baru nyimak, baru action jadi pemain. Kalau bagi kami Pak, yang penting itu bagaimana caranya. Jangan itu hukum the law of attraction ya, sebuah pikiran. Ketika kita itu yakin, merasa yakin, pasti bisa, pasti dapat. Ya. Apa yang kita pikirkan akan jadi kenyataan. Tetapi kalau kita selalu pesimis, tidak akan apa itu? Iya, kita belajar mengasah otak kanan kita daripada otak kiri. Seperti itu. Oke, jangan lupa nanti bisa setiap hari kita update. Kalau ada pertanyaan mungkin di situ juga ada. Kita punya 3 channel, yang satu video pagi kurang versi lama, itu paling lama itu 2013 lalu. Karena disuspend oleh AdSense dari YouTube, saya tidak tidak upload. Kemudian saya pindah ke official ini dan ada di Jawa yang kurang juga. Ada beberapa, saya hobi nyanyi, itu channel nanti ketik baik di musik itu yang muncul langsung saya banyak itu. Tapi ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandi. Kebetulan anak rantau kami domisili di Sambit. Saya mau menanyakan pengalaman Pak Paidi. Ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana pengalaman Pak Paidi untuk mencegah dan mengatasi hama ulat putih di dalam tanah, atau istilahnya orang Jawa embuk? Itu satu. Keduanya, untuk perawatan
penyipukan tanah, istilah orang Jawa dangir, untuk dalam satu musim itu yang efisien berapa kali Pak Paidi? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Paidi, kemudian Prof Ali, Ibu dari Bukadis Pertanian. Mohon izin, saya Dedi dari BPTP Kalimantan Tengah. Kami ditugaskan untuk mengikuti acara ini. Pertama, kami sangat bahagia sekali berada di sini. Kami adalah unit kerja PT di daerah yang punya tugas melakukan kajian teknologi spesifik lokasi. Jadi hal ini nanti mungkin akan bergayung sambut dengan tusi kami, Pak. Mungkin nanti kita juga bisa bekerja sama. Sebelum tahun 2019 kami pernah ada melakukan kerjasama dengan Dinas Pertanian terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan, jadi semacam pemetaan lah. Nah mungkin nanti ke depan tadi Pak Bupati juga menyampaikan akan lakukan identifikasi kesesuaian lahan. Mungkin nanti ini bisa menjadi kita perluas kerjasama itu. Nanti kita lakukan di tahun ini. Mungkin kita akan bekerja sama lagi dengan Ibu Kadis. Kemudian yang kedua, kita kan tadi melihat bahwa yang disampaikan itu adalah yang indah-indahnya ya. Artinya nanti ke depannya kita bisa memprediksi hasilnya seperti apa gitu. Mungkin Pak Paidi bisa menyampaikan, Pak, dari pengalaman Pak Paidi, kira-kira periode mana yang orang ini itu perlu penanganan yang lebih intensif. Umpamanya, apakah ada masa-masa di mana itu perlu pengendalian HPT namanya. Kemudian terkait juga dengan pasca panen. Nah, apa sebenarnya masalah di pasca panen? Kemudian yang penting juga adalah terkait dengan kelembagaan, Pak. Kelembagaan dan kemitraan. Artinya mungkin bagaimana nanti bisa usaha ini, karena tadi kan ada juga disampaikan oleh Pak Bupati, itu akan melibatkan masyarakat. Mungkin kelembagaannya seperti apa agar usaha ini bisa sustain, berkelanjutan ke depannya, karena kan mungkin nanti apakah dikelola oleh semacam lembaga korporasi kah atau seperti apa, biar nanti petani merasa mempunyai saham sendiri di usaha ini. Mungkin itu, Pak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupuk kandang ya itu harus difermentasi dulu, itu yang paling penting ya, harus difermentasi, wajib itu. Karena kami juga membuat fermentasi terus ya, ketika sebelum diaplikasikan di lahan, memang kita fermentasi dulu ya. Terus kemudian kalau memang di terserang itu sudah terjadi, itu bisa menggunakan biasanya obat uret itu ada di pasaran. Kalau mereknya ada pasti paham. Dan di sini pentingnya Anda menggandeng dari PL, ya, PL itu beliau itu ilmunya tinggi, Pak. Jangan kita di komunitas orang ini berjalan sendiri. Jadi kita harus menggandeng bersinergi dengan mereka. Ya mereka guru-guru kita gitu. Jadi mereka pasti paham kok. Jadi semua tanaman itu saya rasa sama kok, memiliki sama. Cuma kebetulan yang mungkin banyak yang baru mengenal sih. Tetapi pada dasarnya cara pencegahan atau protek sebelumnya itu saya rasa sama. Jadi fermentasi pupuk harus fermentasi dulu, kemudian langkah untuk awal yang kita menggunakan dolomit untuk menetralkan pH tadi ya. Itu walaupun pH sudah bagus, tapi kalau dipakai dolomit atau asam umat tadi jauh lebih bagus seperti itu ya. Terus yang kedua apa tadi boleh? Yang di polybag. Kalau di polybag itu tadi memang kami awal itu di bulan Kemarau ya, kalau kita tanam itu kita sirami pakai manual, kemudian pupuknya pakai cair itu setiap interval 1 minggu sekali itu dipupuk cair. Kalau terlalu sering itu nanti cepat, Pak, pupuk cair itu main cepat sekali loh. Jadi sedikit tapi 1 minggu sekali lah.
tapi sedikit. Kalau terlalu sering malah nanti pertumbuhannya terlalu cepat ya. Itu yang sudah masuk di sertifikasi ya, itu harus diameter 15 cm, tinggi 20. Nanti ketika kita mendistribusikan itu bagi tugas kayak kami ya sebagai distributor bibit ya. Dan kalau untuk polybag ada beberapa video memang bisa itu di tahun pertama kita buat diameternya agak besar dulu untuk buat umbi ya. Makanya di tahun pertama kita buat umbi dulu, tidak harus lahan, tidak masalah, dibuat di polybag dulu untuk satu musim menghasilkan umbi. Kemudian di tahun kedua umbi tadi kita bongkar, dipindah di lahan ya, jadi terus seperti itu. Kalau yang besar-besar nanti langsung di lahan, kemudian yang kecil-kecil itu bisa di polybag ya. Di polybag tadi yang satu musim akan menghasilkan 2 on sampai 3 on terakhir. Jadi diameternya agak yang besar. Dan itu terus setiap tahun, makanya orang di sini modal sekali, panennya berkali-kali. Itu kalau kita terus tanam. Jadi modalnya itu cuma sekali Pak. Anda beli bibit itu hanya sekali, dan selanjutnya Anda panen terus ketika punya konsep seperti itu. Kemudian yang rawan ya. Oke. Yang rawan itu adalah pembuatan kata menjadi umbi itu yang paling rawan sebenarnya, bibitan. Karena apa? Kita harus balapan sama rumput. Itu ekstra itu sebenarnya membuat bibit yang satu musim itu kebanyakan minim hasilnya. Jadi harus ekstra, habis dibersihkan nanti selang berapa hari tumbuh lagi terus. Tetapi kalau di periode kedua, tumbuh kedua atau di tahun kedua itu saya enteng, karena umbinya di situ sudah besar, tumbuhnya otomatis langsung tinggi, dan itu mengurangi kos. Cuma bersihkan rumput cuma 2 kali sudah selesai. Tapi kalau dari kata, kadang apalagi kata yang kecil-kecil itu perlu lama sekali pertumbuhan rumputnya semakin banyak. Kemudian kalau hama itu 0,1% gitu, belum terlalu banyak sih, kayak ulat apa itu memang ada. Itu ada video saya itu yang orang tua itu kalau ada keserang ulat diyating gitu, cepopres keluar apa itu telur itu aja maksudnya lucu. Jadi sebenarnya 0,1%, tidak banyak. Hamanya yang paling bahaya memang di titik rawan itu ketika mendekati musim durman Bu. Jadi kataknya itu harus setiap hari, nggak bisa kata itu sehari 1 minggu langsung maju semua, nggak bisa. Setiap hari harus keliling, karena dia jatuhnya itu tidak sama. Nah itu kalau tidak kedahuluan nanti didahului orang lain ya. Makanya kita perkenalkan keluhan masyarakat itu yang terjadi sekarang, pencurian kasus-kasus itu ya, kita perkenalkan mereka beri percontohan itu pembuatan CCTV pakai solar cell yang harganya itu kalau di sana Pak 7 juta. 7 juta itu cuma berapa karung toh gitu. Nah itu dipasang di lahan, kita coba menggunakan sistem memori card itu paket, itu online dipegang di HP. Ini sudah kelihatan, dan saya sendiri juga paham di rumah itu titik-titik mana saya paham. Saya posisi di sini tapi bisa melihat kebun di rumah, bisa lihat di kantor itu lewat itu Pak. Yang di hutan maksudnya, kita pasang CCTV ya. CCTV itu harga 7 juta pakai solar cell sekitar hari itu. Di sini pasti ada ya. Itu kalau sudah banyak rawan itu pencurian tadi. Jadi kalau kita perkenalkan, kita orang milenial, kita harus berpikir juga milenial ya. Kita pakai CCTV, itu yang paling penting. Kalau nanti kita kembali banyak pencurian, terus akhirnya kembali ke takir, kemudian sok bakal, tahu gak Pak? Sok bakal ada telurnya, ada anunya, itu kita mengarah ke musyrik Pak. Nah, kita orang milenial harus mengikuti pola pikir yang milenial juga gitu. Maksudnya teknologi, kita mengerti teknologi yaitu pakai CCTV tadi. Demikian. Terima kasih. Udah.
Kalau untuk ini tadi itu dari pengalaman kami ya, busuk batang atau apa layu stadium ya, itu ya itu ada sebabnya. Tapi kalau untuk kita simulasi udah kena busuk itu tidak bisa diobati, harus sanitasi ya, harus dibuang. Kalau pencegahan ada, tapi kalau untuk pengobatan tidak ada. Busuk batang itu sudah kena penyakit ya. Salah satunya adalah di sanitasi atau di apa itu dibakar, dibuang lah. Ya. Jadi ya itu dari biasanya faktor kelembapan tinggi. Jadi biasanya hujan, kemudian ada fase di mana dia akan berhenti hujan. Biasanya 5 hari atau 6 hari nggak hujan. Itu juga akan berpengaruh seperti itu. Ya, kemudian dari bibit, faktor bibit. Dari bibit itu kalau bibit tidak sempurna, jadi kita sering ngomong tidak semua ubi kecil itu bisa jadikan bibit. Ya, karena penjual itu ada 2 Pak, yang aman sama enggak. Nah kalau yang kan butuhnya jual, dia jual, mereka beli itu sah kan. Tapi kalau ditanam itu umbi produksi Pak, yang diproses. Jadi umbi bibit itu bukan berarti ukuran sama, bentuk sama itu jadi bibit, enggak. Ada sendiri, tim bibit itu ada sendiri kami. Nah, kalau Anda salah pilih umbi proses jadikan bibit, umbi tadi kecentet tahu ya. Kecentet itu umbi kerdil karena sudah ditanam lama di bawah pohon, tidak bisa hidup, apalagi tanamnya di bawah jati. Ya, umbinya kecil, nggak ada jual bibit, aduh itu. Kadang terlambat tanam itu juga bisa. Ya, sudah musim hujan turun baru menanam, itu akan tumbuh, kemudian batangnya di bawah itu akan mulai menguning, dia akan patah atau busuk batang tadi. Itu terjadi ketika terlambatan tanam atau waktunya kanyepen Pak, kalau orang Jawa itu ngomong kanyepen nanam itu. Jadi di porang itu harus ada 2, yaitu cepat dan tepat. Cepat dalam pengadaan dana dan bibitnya, tepat itu ketika musim tanamnya. Ya jangan musim matun dibuat musim tanam, ya, harusnya sudah membersihkan gulma matun tadi baru menanam. Ya. Itu salah ya, karena di porang itu tidak bisa direkayasa. Ya. Anda kalau membudidayakan 10 karung atau 10 polybag itu bisa buat eksperimen. Tapi di sini skalanya budidaya itu skalanya sudah hektar. Kita itu yang harus dipertimbangkan. Jadi biasanya ada yang melawan musim kan, musim dorman bisa jadikan bibit, itu tidak masalah. Memang kami sendiri sering, tapi untuk pot, untuk tiap hari karena di pot itu tadi bisa tumbuh. Tapi kalau skalanya kita jangan lupa, skala kita adalah skala budidaya. Nah, kita harus ikutin musimnya tadi, musim tanam dan musim dorman atau masa berhenti tadi. Jadi harus dipersiapkan ada 2, cepat dan tepat. 2 hal, cepat dalam pengadaan bibit atau pengadaan dana tadi, harus nanti ada karantina segala macam, dan tepat itu ketika waktunya musim tanam. Oke. Kemudian tadi ya Pak, tanya lagi. Oh iya, setelah dorman memang gini Pak, setelah dorman itu biasanya itu 2 musim kita tidak pernah ngangkat sih. Nah yang kami tunjukkan itu kan kami kan sebagai divisi pembibitan juga, dan kami punya perizinan untuk mengedarkan atau mendistribusikan bibit tadi. Itu yang kami tunjukkan di situ tadi, memang kita didistribusikan ke mitra-mitra kami ya. Bukan berarti Anda harus mengikuti setiap musim harus dibongkar, dibuat kayak gitu, itu ngapain kan percuma gitu ya loh. Sedangkan Anda tidak menjual kan, hanya dikembangkan sendiri ya, dibuat dari kata nggak usah dibongkar, nggak usah dibongkar. Apa yang harus dibongkar gitu? Kecuali dibongkar tadi Anda harus menjual atau mendistribusikan ke tempat lain seperti itu. Banyak di tempat kami jarang nggak dibongkar itu. Dan keuntungannya kalau tidak dibongkar itu umbinya awet ya, jadi sekali tumbuh langsung besar. Tapi kalau
bokap itu memang ada serang agak kempes gitu. Demikian udah. Mungkin tadi Pak yang 10 Juni tadi ada Pak Junaidy Rekal ini mau membeli. Sebelum Juni mau Kalau bibit kami ada stok banyak sih. Ya, kalau untuk kata 300 ton juga siap. Kalau umbi memang kita membentuk kayak divisi bibit, ada tim bibitan pembuatan umbi ukuran 2 on sampai 6 on itu ada sendiri, kemudian 7 on sampai 1,5 kg tadi yang khusus bibit dari kata super itu ada sendiri. Ya. Dan kami juga ada tim penumpukan, kami butuh proses juga. Jadi sudah terkonsep. Ada itu mau bibit, tapi tadi Pak nanamnya itu harus cepat dan tepat ya. Tepat itu nanti waktu tanamnya loh, jangan dorman kayak gini nanti dibuat penanaman ya. Kemarin ada kawan saya Pak yang hari ini melakukan penanaman dari kata sebelum bulan Juni juga. Mudah-mudahan saya selamat ya. Karena banyak mereka yang bukan berkecimpung di porang tapi bermain di porang Pak. Itu yang bahasa, dia bahaya. Kita pahami dulu dari niat kita Pak. Niat kita bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk kemakmuran bersama. Itu kita mulai dari situ dulu. Kalau paham di porang bukan hanya di tradingnya, tapi kalau kita mikirnya ke tradingnya yaitu konsekuensinya kita tidak mikir sejauh itu gitu loh. Jadi konsekuensinya kalau bibit itu sebelum bulan Juni itu pasti busuk. Nah kalau kita mikir tradingnya keuntungannya double, kita menjual bibit di bulan itu, nah, ada pesanan dikirim, dan nanti konsekuensinya busuk malah nggak akan karuan gitu. Makanya banyak di tempat lain Pak, itu seperti itu, dia mengincar akan tradingnya dulu, trading kemudian job ya, ini yang bahaya Pak. Karena kadang mereka tidak tepat waktu untuk tanamnya, cuma dapat tendernya saja, dapat jobnya saja, itu konsekuensinya berantakan, tidak jadi eman-eman Pak. Karena kita masih banyak perjalanan masih jauh, peluang kita bukan hanya untuk kita sendiri tetapi juga masyarakat. Kita menengok kawan kita, selain kita masih ada kawan-kawan kita yang lain. Jadi itulah fungsinya kita bermanfaat bagi orang lain itu memang benar ya. Kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, itu pasti tidak akan berkembang. Nah, demikian sudah. Kita beri aplaus dulu untuk terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.